Seseorang suami istri melakukan hubungan yang di luar masuk akal, yaitu melalui dubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu ada seseorang suami istri melakukan hubungan yang di luar masuk akal, yaitu melalui dubur. Ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, katakanlah kepada mukmin, kepada laki-laki, jagalah kemaluan dan jagalah pandangannya. Ini dengan ayat ini sudah jelas bahwa harus menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Nah, apabila melakukan hubungan yaitu melalui dubur ini, na'udzubillah min dzalik, bisa dikatakan sama dengan perbuatan yang zina, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra 32 telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Hadirin para pemirsa, dalam firman Allah dan ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Quran ini sudah jelas bahwa perbuatan seperti ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam pandangan Islam dan menurut agama itu segala sesuatu perbuatan yang di luar logika ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul umuri awsatuha. Kerjakanlah segala urusan itu yang wajar. Jadi kalau melakukan hubungan melalui dubur itu adalah hubungan yang tidak wajar, hubungan yang hina. Walaupun ada pun berbagai macam pendapat, karena apa, dampaknya itu sangat merugikan keselamatan nyawa seseorang. Karena jelas akan terjadi pendarahan melalui alat buang air besar, itu akan terjadi pendarahan, luka dan seterusnya, justru akan menimbulkan bakteri yang akan mengganggu kesehatan kita karena akan terjadi luka. Nah, ini semua orang pun juga mengerti akan akibat itu kalau kita pahami. Apalagi kalau kita konsulkan secara medis, jelas tidak dibenarkan. Kenapa di dalam Islam itu selalu tidak dibenarkan dan diharamkan, dilarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan keselamatan nyawa manusia? Jelas sudah kelihatan dampaknya akan berakibat kepada kesehatan seseorang itu sendiri. Kalau terjadi pendarahan dan seterusnya, nah itu akan menurunkan kondisi kesehatan kita juga turun, timbulnya penyakit yang sangat mengkhawatirkan karena jelas akan terjadi pendarahan yang berlebihan. Para pemirsa, seringkali terjadi bahwa suami meminta istri untuk melakukan hubungan intim yaitu pada saat istri sedang haid. Kenapa ini juga dilarang? Dari sisi keselamatan kesehatan kita, Islam pun juga melarang karena ini akan berdampak yang tidak bagus lagi-lagi untuk buat kesehatan dan kebersihan pada diri kita dan istri kita. Karena seringkali terjadi
kalau melihat fakta di lapangan, yaitu banyak terjadinya kanker rahim dan seterusnya. Makanya kalau di dalam Islam itu segala perbuatan yang itu lebih banyak akan membahayakan kesehatan manusia, itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam itu sangat indah, dari hal yang paling kecil dan hal yang paling keji itu diatur dalam ajaran agama kita, karena akan mengakibatkan perbuatan yang membahayakan keselamatan nyawa manusia. Harapannya semua umat di muka bumi ini lakukanlah yang sewajarnya. Jadi dalam Islam itu sudah diatur khairul umuri awsatuha, lakukanlah segala sesuatu itu yang wajar-wajar saja, dan jangan menimbulkan keresahan masyarakat, tidak bagus, akan menjadikan kisruh. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang membuat kisruh, membuat cemoohan di masyarakat, itu akan dosanya akan kita tanggung sendiri. Barakallah.